Di video ini, saya akan coba untuk mengerjakan ujian final test dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif atau quantitative research. Nah, dapat dilihat pada sheet Excel ini, kita memiliki data yang sudah diberikan, ada kelompok kontrol pretest, atau disebut dengan sebagai kelompok A, kemudian kelompok eksperimen pretest, kelompok kontrol post-test atau disebut sebagai kelompok C, kelompok eksperimen post-test kelompok D, kita memiliki 4 data. Kemudian kita diminta untuk menentukan mean, median, modus, standar deviasi, varian, nilai maksimal, nilai minimal, uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji hipotesis. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari mean, median, modus, standar deviasi, varian, nilai maksimal, dan nilai minimal. Di sini kita bisa langsung saja menggunakan rumus yang mana sudah saya kerjakan terlebih dahulu untuk mempersingkat durasi. Yang pertama ini mean, kita pakai rumus average, kita drag data skor yang kita miliki. Maka didapatilah hasil 19,8. Kemudian untuk median, sama, kita pakai rumus median, kemudian drag skor yang kita punya. Modus, kita pakai rumus mode. Standar deviasi menggunakan STDEV, varians menggunakan VAR, nilai maksimal menggunakan max, dan nilai minimal menggunakan min. Setelah didapati data yang kita perlukan pada awal langkah, kita lanjut untuk mengerjakan uji normalitas. Pertama-tama kita urutkan dulu nilai yang kita punya dari yang terbesar sampai yang terkecil, lalu kita tentukan frekuensi atau jumlah dari nilai itu sendiri. Nilai itu sendiri. Kita menentukan kemudian F kumulatif. F kumulatif sendiri caranya adalah jika frekuensi pertama yang muncul adalah 1, maka F kumulatif juga sama dengan frekuensi pertama 1. Untuk mencari F kumulatif kedua, kita tinggal menambahkan F kumulatif kolom pertama dengan frekuensi kolom kedua. Yaitu kita dapati hasilnya 2. Kita lakukan hal yang sama seterusnya. 2 kita tambahkan dengan frekuensi kolom ketiga. Menjadi 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, dan 20. Untuk memastikan F kumulatif terakhir yang kita dapat harus sama hasilnya dengan jumlah sampel yang kita miliki. Yang mana di sini benar, jumlah sampel yang kita miliki adalah 20. Kemudian untuk mencari ZI sendiri adalah rumusnya nilai, kita buka kurung, nilai X dikurangi dengan min yang sudah kita cari, kita bagi dengan standar deviasi yang sudah kita dapati dari awal. Maka ditemukanlah nilai ZI. Kita drag ke bawah. Nah, jika ditemukan div atau value seperti ini, teman-teman mungkin bisa langsung menambahkan simbol atau icon dolar pada min dan standar deviasi. Kemudian kita drag kembali, maka hasilnya akan keluar. Kemudian untuk FZI sendiri, kita menggunakan rumus norm dis. Ikuti saja rumus yang diberikan. X adalah nilai, kemudian min, standar deviasi itu sendiri, dan kumulatif yang dimaksud di sini adalah ZI yang sudah kita cari. Kita drag kembali untuk semuanya. Jika didapati value lagi, kita langsung saja berlakukan hal yang sama, memasukkan simbol dolar pada min dan standar deviasi. Kemudian kita drag kembali. Oke, untuk SZI sendiri, rumusnya adalah kita pakai F kumulatif dibagi dengan jumlah sampel yang kita miliki, yaitu 20. Setelah itu kita drag. Oke, untuk mencari FZI dan
SZI selisihnya kita menggunakan rumus ABS, FZI dikurangi dengan SZI. Setelah kita dapati hasilnya, kita drag untuk data yang lainnya. Tinggal mencari L hitung dan L tabel. L hitung sendiri merupakan nilai terbesar dari selisih FZI dan SZI yang kita miliki. Kita gunakan rumus max, maka didapati L hitung. Kemudian untuk mencari L tabel sendiri di sini, teman-teman sekalian harus punya taraf nyata, yaitu di sini saya punya 0,05 dan jumlah sampel 20. Maka bisa dilihat pada tabel signifikasi sendiri, didapati hasil 0,190. Jika L hitung dan L tabel sudah kita temukan, maka kita tinggal menarik kesimpulan bahwa L hitung lebih kecil daripada L tabel. Jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, seperti ini, maka artinya data tersebut berdistribusi normal. Kita lanjut untuk mencari uji homogenitas data pretest. Nah, di sini kita diminta untuk mencari terlebih dahulu data yang ada pada keterangan masing-masing kelompok pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen. Untuk N sendiri adalah jumlah sampel 20. Jumlah nilai kita tambahkan menggunakan rumus sum dari skor yang kita punya, kelompok kontrol, dan juga kelompok eksperimen. Untuk rata-rata sendiri kita samakan dengan ini yang sudah kita cari min. Begitu juga dengan kelompok eksperimen. Deviasi, varian, nilai max, dan nilai min. Begitu juga dengan deviasi dari kelompok eksperimen, varian, nilai max, 26, nilai min 14. Oke. Kita harus mencari F hitung dan F tabel untuk menentukan uji homogenitasnya. Pertama-tama untuk F hitung sendiri rumusnya adalah S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat, atau dengan kata lain varian terbesar dari masing-masing kelas dibagi dengan varian terkecil. Varian terbesar di sini dari kelas kontrol, maka rumusnya adalah varian terbesar kita bagi dengan varian terkecil. Setelah didapati, kita mencari DK pembilang. Rumusnya adalah N kurang 1, nilai sampel dikurang 1, yaitu 19. DK penyebut juga N dikurang 1, 20 dikurang 1, 19. DK pembilang, DK penyebut, dengan taraf nyata yang kita punya 0,05, maka F tabel sendiri rumusnya F in probability taraf nyata 0,05 kita masukkan dengan DK pembilang dan DK penyebut. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa F hitung 31997732 lebih kecil daripada F tabel yaitu 2,168 251601. Maka artinya kedua kelompok sampel, kontrol, dan eksperimen berasal dari populasi yang homogen.
selesai untuk uji homogenitas. Sekarang kita akan mencari uji hipotesis. Kita urutkan dulu data-data yang kita punya dari masing-masing kelas kontrol pretest dan posttest sebagai X dan Y di sini. Lalu kita mencari mean, standar deviasi, varian, nilai maksimal, dan nilai minimal seperti yang sudah kita kerjakan pada uji normalitas sebelumnya. Nah, kita punya hipotesis di sini H0 dan H1. Jika H0 tidak ada perbedaan rata-rata skor pretest dan posttest, jika H1 terdapat perbedaan rata-rata skor pretest dan posttest. Kriterianya adalah jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 ditolak. Kita punya data sampel N1 di sini berjumlah 20 dan N2 20. Untuk mencari DK-nya sendiri adalah N1 kita tambah dengan N2, 20 ditambah dengan 20 kita kurang 2. Selisih rata-rata sendiri kita cari dengan menggunakan rumus min 1 min dari X kita kurang dengan min kedua dari Y. Varian 1 per N1 kita dapati dengan variasi 1 kita bagi dengan jumlah sampel 20. Sama dengan varian kedua. Untuk koefisien korelasi sendiri, rumusnya adalah Pearson. Kita blok data pertama, kemudian kita blok data kedua, maka didapatilah koefisien korelasi. Untuk mencari dua koefisien korelasi, kita tinggal kalikan saja koefisien korelasi dengan angka 2. Simpangan baku per akar N1 dapat kita cari dengan rumus standar deviasi yang pertama, kita bagi dengan jumlah sampel 20, akar 0,5. Sama dengan standar deviasi yang kedua, kita bagi jumlah sampel 20 akar 0,5. Maka didapatilah hasil ini, kemudian kita masuk ke rumus S1 kuadrat per N1 tambah S2 per N2. Yang mana dalam kata lain artinya varian 1 per N1 kita tambah dengan varian 2 N2. Kemudian selanjutnya dua koefisien korelasi kita kali dengan simpangan baku yang sudah kita dapat. Hasil dari yang kita cari, variasi, kita kurangi dengan koefisien korelasi dengan simpangan baku. Untuk mencari T hitung, kita harus mencari akar dari hasil yang kita temukan. Maka rumusnya adalah hasil akar 0,5. T hitung itu sendiri adalah selisih rata-rata dibagi dengan hasil rumus yang sudah kita cari. Nah, untuk T tabel sendiri, kita punya DK di sini 38 dengan taraf nyata atau signifikansi 0,05. Teman-teman sendiri bisa lihat pada tabel signifikansi, kita dapati angka 0,1421. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa minus 174, 89, 15, 755 lebih kecil dari 0,1421. Jika begitu, T hitung lebih kecil dari T tabel, maka artinya terdapat perbedaan pada rata-rata skor pretest dan posttest. Uji hipotesis selanjutnya sudah saya coba hitung. Dengan hasil yang didapat adalah T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terdapat perbedaan juga pada rata-rata skor pretest dan posttest. Begitu juga dengan data yang lain, normalitas, uji homogenitas data posttest, dan juga normalitas pada kelas kelompok eksperimen posttest.
Uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis sudah selesai dikerjakan. Mungkin jika teman-teman sekalian punya kritik, saran, ataupun komentar, bisa dituliskan pada komentar di bawah ini. Semoga membantu dan selamat mencoba.